Guru kami pernah cerita, ada seorang laki-laki, Masya Allah, ya, guru kami menceritakan seorang laki-laki yang belajar agama dan insya Allah dia istiqomah, thalabul ilmi, menikah dengan seorang wanita yang insya Allah juga thalabul ilmi. Begitu mereka menikah, si laki-laki ini begitu mencintai wanita tadi, begitu hatinya terkait dan terikat dengan wanita ini. Si wanita pun seperti itu, hatinya terkait dan terikat dengan laki-laki ini. Dua-duanya seorang penuntut ilmu. Qaddarullah, Allah uji mereka. Suatu hari si perempuan ini haid, tapi karena dia cinta dan sayang dan betul-betul menggebu-gebu kepada istrinya ini, ketika haid pun dilanggar. Subhanallah. Apa yang terjadi? Setelah terjadi setahun pernikahan, gara-gara masalah kecil mereka bercerai. Mereka mengintrospeksi diri. Setelah bercerai baru mereka tahu apa sih masalah kita sebenarnya. Tapi talak sudah jatuh. Ternyata kalau mereka ingat masalahnya kecil, ketika dia laporkan ke syekh baru dia ingat, ya syekh, ternyata kami bergampangan dengan melakukan dosa. Apa itu? Mendatangi istri ketika haid. Walaupun itu tidak pasti, kita tidak bisa pastikan pasti karena itu tidak bisa. Tapi hadis Rasulullah SAW mengatakan, mata wadda ithnan, tidaklah dua orang saling mencintai, fafarraqa bainahuma, kemudian keduanya bercerai, berpisah, berantem, berkelahi, illa bisababi dzanbin ahadihima, kecuali karena dosa salah satunya atau keduanya. Dosa itu sifatnya panas. Jika dia berada dalam jiwa, dalam hati, maka hati akan panas. Jika dia dalam hati panas, maka perkataan akan panas. Jika perkataan panas, hati panas, bertemu dengan yang lain, akhirnya menjadi firaq, perpecahan. Maka dari itu para ulama mengatakan, ta'allafil qulub, bersatunya hati, itu caranya salah satunya adalah takwa kepada Allah. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, bagaimana nih rumah tangga saya selalu begini, bagaimana caranya supaya menyatukan hati kami, Ustaz? Jawabannya cuma satu, dua-duanya kembali kepada Allah. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah yu'allifu bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau infakkan seluruh uangmu di muka bumi ini untuk menyatukan kedua hati mereka, ma'allafta baina qulubihim, kau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakinna Allah, akan tetapi Allah yang menyatukan hati. Jadi mau modal besar sebesar apapun ngajak damai, tetap mungkin fisik dohirnya bersatu, hatinya tetap saling membelakangi. Tapi kalau Allah yang menyatukan, Allah yang akan mencocokkan hati. Perhatikan dalam ayat, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, wa min ayatin an khalaqalakum min anfusikum azwajan, Allah ciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah dengan pasangan kalian, tenang dengan pasangan kalian. Ini tanda kekuasaan Allah. Kenapa di awal ayat Allah katakan dari tanda-tanda kekuasaan Allah? Karena tidak ada yang bisa menyatukan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat hati itu tenang dan sakinah kecuali Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah yang menjadikan di antara kalian saling mencintai dan saling menyayangi. Wa ja'ala, jelas-jelas dikatakan, yang menjadikan kita saling mencintai siapa? Allah. Bukan fisik kita. Oh, karena fisik saya gagah, istri saya mencintai saya. Bukan. Begitu juga istri. Ketika istri merasa bahwa fisiknya indah, lalu dia mengatakan karena fisik saya, suami saya tergila-gila sama saya. Bukan. Allah yang menjadikan dia suka kepada kamu. Maka kalau mau tetap hati ini bersatu, mawaddah dan cinta ini terus bersatu, dua-duanya kembali ke Allah.